Prediksi line up Timnas Indonesia versus Myanmar di Piala, ada kejutan Rafael Struijk dimainkan. It's my dream because we never win this competition. I trust my team. You know, guys, we play with the under 22. We have a good, strong team. Marcelino Ferdinand ungkap ambisinya bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, percaya diri bisa raih prestasi meski diisi para pemain muda. Terlalu berisiko. Pengamat sepak bola Malaysia sebut keputusan Timnas Indonesia memainkan pemain muda di AFF. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Myanmar di Piala, ada kejutan Rafael Struijk dimainkan. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Myanmar di matchday pertama grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Myanmar di matchday pertama grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dilangsungkan di Stadion Tuna, Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menghadapi laga melawan Myanmar, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa 24 pemain. Dari 24 pemain itu, terselip nama Rafael Struijk. Penyerang Brisbane Roar itu rencananya tiba di Myanmar pada hari ini, Minggu 8 Desember 2024. Berhubung baru gabung skuad, kecil peluang penyerang 21 tahun itu dimainkan sejak awal laga. Diperkirakan, ex-penyerang Ado Den Haag itu baru akan dimainkan di babak kedua. Lantas, bagaimana komposisi pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Myanmar? Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, posisi penjaga gawang dipercayakan Kebda Dava Fasha. Kiper Borneo FC itu akan dikawal 3 bek tangguh, yakni Robbie Darwish, Muhammad Ferrari dan Kakang Rudianto. Lanjut ke posisi wing back kanan ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral kemungkinan diisi duet Arhan Fikri dan Rivaldo Pakpahan. Bagaimana untuk trio lini depan? Ronaldo Kuateh akan bergerak sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Hoki Caraka, penyerang tengah. Menarik menanti hasil yang didapat Timnas Indonesia di laga pertama melawan Myanmar. Harapannya kemenangan bisa disabet Timnas Indonesia demi membuka peluang lolos semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Marcelino Ferdinand ungkap ambisinya bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, percaya diri bisa raih prestasi meski diisi para pemain muda. Pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand ungkap ambisinya di Piala AFF 2024 yang akan digelar pada 8 Desember 2024. Marcelino Ferdinand merupakan satu dari 7 pemain abroad yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Selain Marcelino Ferdinand, pemain abroad yang dipanggil diantaranya Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Ronaldo Kuateh. Harapan saya adalah saya ingin membawa Indonesia, tentu saja itu harapan saya juga, ujar Marcelino Ferdinand dikutip dari channel YouTube Goalpost, Kamis, 5 Desember 2024. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini menambahkan, Indonesia yang belum pernah meraih gelar Piala AFF menjadi motivasi tambahan. Sejak bergulir pada 1996, prestasi terbaik yang pernah digenggam oleh Timnas Indonesia adalah menjadi runner-up. Itu impian saya karena kami belum pernah memenangkan kompetisi ini AFF, ucap Marcelino Ferdinand. Pada edisi kali ini, PSSI memutuskan untuk menurunkan Timnas Indonesia U22 karena Piala AFF tidak masuk agenda FIFA. Kondisi ini membuat klub berhak tidak melepas pemain yang mendapat panggilan dari tim nasional. Pemain-pemain seperti Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Kevin Dix, hingga Tom Haye sulit untuk dipanggil. Maka dari itu, ST selaku pelatih kepala memanggil para pemain muda dengan tambahan senior untuk menambah kekuatan. Meski tidak bisa memanggil pemain-pemain senior, Marcelino Ferdinand masih sangat percaya diri Indonesia bisa melangkah jauh.
Saya percaya pada tim saya. Anda tahu orang-orang yang bermain dengan U22, kami memiliki tim yang kuat dengan kombinasi pemain senior tua dan pemain muda, katanya. Dia menegaskan, bakal bekerja keras dan siap melakukan apa saja demi membawa tim Merah Putih jadi juara Piala AFF 2024. Sungguh menyenangkan, kami akan berjuang setiap saat untuk memenangkan kompetisi ini, imbuhnya. Terlalu berisiko. Pengamat sepak bola Malaysia sebut keputusan Timnas Indonesia memainkan pemain muda di AFF. Keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, untuk menurunkan mayoritas pemain U22 di ajang Piala AFF 2024 memicu perhatian dari para pengamat sepak bola di negeri jiran. Pengamat sepak bola Malaysia sebut keputusan Timnas Indonesia memainkan pemain muda di AFF tentunya memiliki risiko. Salah satunya adalah Zakaria Rahim, seorang pengamat asal Malaysia, yang memberikan pandangannya terkait langkah berani ini. Menurut Zakaria, strategi tersebut memang memiliki alasan yang logis tetapi tetap penuh risiko. Zakaria memahami keputusan Timnas Indonesia untuk tidak membawa skuad terbaiknya ke turnamen regional ini. Jadwal yang padat, termasuk harus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menjadi salah satu alasan utama mengapa STY memilih lebih banyak pemain muda. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22, ujar Zakaria Rahim, seperti dikutip dari bolasport.com melalui berita harian. Zakaria berasumsi bahwa Indonesia tidak memprioritaskan Piala AFF karena fokus mereka lebih tertuju pada kompetisi level Asia. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia, tambahnya. Zakaria berharap langkah Indonesia untuk menurunkan mayoritas pemain muda tidak diikuti oleh negara-negara lain. Menurutnya, pendekatan seperti ini bisa mengurangi daya saing dan kualitas turnamen Piala AFF yang selama ini dianggap sebagai ajang prestisius di kawasan Asia Tenggara. Pendapat serupa juga disampaikan oleh pengamat sepak bola Malaysia lainnya, Zulakbal Abede Karim. Zulakbal memberikan peringatan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk berhati-hati dalam menentukan komposisi pemain yang akan dikirim ke Piala AFF 2024. Saya kira kita bisa menggabungkan pemain muda dan senior yang sudah dilepas klub. Kalau kita ingin memasukkan semua pemain muda, itu juga akan menjadi masalah bagi tim, jelas Zulakbal. Zulakbal menekankan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen yang bisa diremehkan. Kompetisinya sangat ketat dan mengandalkan skuad kedua atau pemain muda tanpa pengalaman yang memadai bisa menjadi bumerang bagi tim manapun. Selama ini kita lihat persaingan Piala AFF menjadi kejuaraan yang kompetitif dan menantang. Jadi ketika kita harus menggunakan skuad kedua, tentunya kita tidak boleh terlalu berharap karena nanti akan kecewa, tambah Zulakbal. Ia juga menyebut bahwa Indonesia adalah salah satu tim yang patut diwaspadai dalam turnamen ini. Bahkan, menurut Zulakbal, performa Indonesia di beberapa pertandingan terakhir, termasuk kemenangan atas Arab Saudi, menjadi sinyal bahwa mereka memiliki potensi besar untuk mengalahkan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, itu bukan pencapaian biasa. Jadi kita harus berhati-hati kalau mengirim skuad kedua karena Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Laos selalu memberi tantangan hebat, tutur Zulakbal, yang juga merupakan tenaga pengajar elit di Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Menurut Zulakbal, keputusan FAM terkait komposisi pemain akan sangat menentukan langkah Malaysia di turnamen ini. Ia berharap Malaysia tidak mengulang kesalahan dengan meremehkan lawan, terutama Indonesia yang dikenal memiliki kekuatan tim yang solid. Tentunya Indonesia dan Malaysia merupakan rival abadi di berbagai cabang olahraga terutama di sepak bola yang tentunya menambah semangat euforia baik pemain maupun penggemar masing-masing.